Mungkin kita bangun tidur di pagi hari, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Para jamaah sekalian, insyaallah saya memberikan sedikit pengantar ya, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, untuk sedikit kita mendalami tema ini dengan tujuan kita dapat mentadabburi, merenungi dan mengambil manfaat dari tema tersebut, lalu dapat kita hayati di dalam hati dan perasaan, sekaligus menjadi salah satu penambah iman kita dan penambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti diterangkan oleh para ulama dan seperti kita bisa baca sendiri dalam Al-Qur'an, bukan hanya 1-2 ayat, dan bukan ayat-ayat yang berbicara tentang tema-tema yang membuat munculnya kontroversi atau perdebatan di antara para ahli dan para sarjana, tetapi semua ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian, yang itu sudah dimulai semenjak dari awal surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Fatihah sampai akhirnya. Bahkan bisa dikatakan hampir keseluruhan Al-Qur'an adalah berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau membicarakan hal-hal yang terkait dengannya. Kita baca misalnya dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, kita semua sudah setiap hari membaca ayat-ayat ini, tapi senantiasa ayat-ayat ini terbuka untuk kita tadabburi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan menangkap maksud serta hikmah dari disampaikannya ayat-ayat ini, lalu kita bisa menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pagi hari membuka ayat Al-Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai mushaf ini dengan menyebut nama Allah. Tidak kita sebut nama-nama yang lain terlebih dahulu. Mungkin kita bangun tidur di pagi hari, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setidaknya di situ kita menyebut 2 atau 3 sifat Allah yang sangat terkait dengan diri kita. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita paham dari akal pikiran yang sehat dan hati yang jernih, tidak mungkin kita memuji Allah, tidak mungkin kita mengatakan alhamdulillah kecuali memang Allah layak untuk dipuji. Dan Allah itu layak dipuji karena memang memiliki sifat-sifat yang paling indah, yang sangat sempurna, yang dengan sifat-sifat itulah kita menjadikan diri kita cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu ungkapan alhamdulillah sudah mengandung pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling layak untuk dipuji karena memiliki sifat-sifat yang paling mulia. Kata alhamdu digunakan dalam bahasa Arab dengan menggunakan alif dan lam atau lamut ta'rif untuk menunjukkan seluruh pujian. Jadi seluruh pujian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara hakiki. Allah memberikan nikmat kepada kita, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu sebagai bentuk rasa syukur. Ketika kita mengetahui Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan aneka macam makhluk, kita puji Allah karena perbuatan itu. Sifat melakukan perbuatan menciptakan langit dan bumi. Bahkan ketika kita tahu Allah menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan orang-orang kafir yang menjadi ujian, menjadi cobaan bagi orang yang beriman, itu juga mengandung sifat-sifat yang sangat baik. Maka semuanya kita puji. Termasuk para jamaah sekalian, kita datang ke masjid, bisa diberikan kemudahan untuk berjalan ke masjid, lalu melakukan sholat. Setelah sebelumnya beberapa menit yang lalu al-muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Semua kekuatan dan daya upaya tidak akan kita dapat kecuali dari Allah.
yaitu kita menyambut panggilan azan, datang ke masjid, melakukan sholat. Jadi sholat yang merupakan ibadah untuk Allah, itu pun kita tidak mampu melakukannya tanpa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu nanti inti dari surah Al-Fatihah ini. Ini baru perkara alhamdulillah. Dalam doa bangun tidur tadi kita menyebut alhamdulillah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kita. Menyebut satu sifat Allah, yaitu menghidupkan setelah kita dimatikan. Orang tidur itu seperti orang mati. Dia masih bernafas, tubuhnya masih bisa bergerak, tapi dia tidak memiliki kesadaran terhadap orang-orang ataupun suasana di sekitarnya. Dia tidak bisa bicara, sama seperti orang mati, mati kecil. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya maut, saudaranya mati. Kemudian pagi hari kita dibangunkan Allah, dikembalikan lagi kesadaran kita. Itu nikmat yang luar biasa. Seandainya kita tidur, kemudian besoknya sudah tidak lagi dibangunkan, dan itu terus berlanjut sampai alam kubur, tertutup sudah kesempatan nikmat kita di pagi hari itu. Maka sangat layak kita memuji Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah mematikan kita. Mematikan kita berupa tidur, itu juga satu nikmat yang luar biasa. Teman-teman bisa bayangkan kalau hidup 48 jam tanpa tidur, sakit kepala. Apalagi 1 minggu. Orang bisa bertahan tanpa makan selama 1 minggu, tapi tanpa tidur dia akan kehilangan energi dan tenaganya. Jadi dimatikan selama 5 jam, 6 jam, 7 jam dalam tidur itu adalah nikmat yang luar biasa, layak untuk dipuji. Dan itu adalah perbuatan Allah dengan kemampuannya membuat manusia yang hari ini atau jam ini bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara. Tiba-tiba begitu datang rasa ngantuk, dia dijadikan tidur, hilang semua kemampuan itu. Tapi metabolisme tubuhnya berjalan, pembentukan sel-sel yang mati berjalan, pengembalian energi yang dia perlukan untuk hari berikutnya juga berjalan. Proses itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mati, semenjak kita tidur sampai kita bangun, terus kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi penyebutan ba'dama amatana, walaupun bukan dalam ayat Al-Quran, tapi dalam doa kita, di situ ada penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita tadabburi. Lalu kita ingat, kalau malam ini kita tidur, esok pagi kita bangun, nanti juga ada masanya kita tidur secara maksimal, kita mati, lalu ada masanya kita juga akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan untuk satu urusan, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan selama di dunia. Jadi baru dari doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, lalu kita sambung wa ilaihin nusyur. Kepada Allah lah kita akan dibangkitkan, kemudian kembali untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Di saat itu sangat terlihat status Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagai yang mana disebutkan dalam surah Al-Fatihah ini, Maliki Yaumiddin, sebagai penguasa di hari pembalasan, hari ketika semua kebaikan kita akan dibalas. Bukan hanya dibalas timpal, tapi dilipat gandakan sesuai kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari itu pula, atau di masa itu pula, semua keburukan kita akan kita pertanggungjawabkan. Ada kalanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya dibalas, tapi dibalas tidak lebih daripada apa yang kita lakukan. Dibalas setimpal, tapi dibalas timpal dengan masa yang luar biasa panjangnya. Tapi kalau kita masih punya sisa tauhid dalam hati, insya Allah masa ini akan terputus, berhenti, dan kita mendapatkan tambahan nikmat berupa syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.